Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1A mendapatkan tugas PKA benchmarking secara online tentang PT Kereta Api Indonesia. Di sini kami terdiri dari 5 orang, saya sendiri Lubna, kemudian teman-teman saya Pak Bambang Irawan, Pak Ali Muhtar, Pak Imron Suhedi, dan Pak Perli. Teknologi informatika telah banyak memoles wajah PT Kereta Api Indonesia hingga dapat menyuguhkan layanan yang modern seperti saat ini. Tak hanya bagi masyarakat pengguna jasa kereta api, tapi juga bagi internal PT Kereta Api itu sendiri. Dibandingkan 13 tahun lalu, pengguna jasa kereta api saat ini pasti lebih bisa tersenyum lebar dan tercengang dengan inovasi dari PT Kereta Api Indonesia. Teknologi informatika yang mendukung kemajuan PT Kereta Api Indonesia adalah Rail Ticketing System atau RTS, sebuah sistem tiket untuk angkutan penumpang kereta api. RTS ini juga menjadi inovasi baru dalam bidang transportasi darat di Indonesia. Dengan adanya RTS, pembelian tiket dapat dilakukan secara online, tidak lagi perlu mengantri, dan tidak lagi bertemu dengan calo. PT Kereta Api Indonesia akan terus mengembangkan teknologi yang ada untuk peningkatan pelayanan sehingga bisa menjawab kebutuhan pengguna jasa kereta api. Tidaklah mudah mewujudkan itu semua di PT Kereta Api Indonesia. Banyak hambatan yang dihadapi, adapun hambatannya adalah sebagai berikut. Pertama, disiplin pegawai yang rendah. Yang kedua, mental sumber daya manusia tidak berorientasi melayani, masih berorientasi pada produk. Ketiga, belum diaplikasikan teknologi informasi secara semestinya. Solusi mendasar yang dilakukan adalah perubahan tata cara pembelian tiket yang semulanya manual dirubah dengan sistem digitalisasi dengan penerapan e-ticketing. Peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia di era globalisasi, yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi para pegawai PT KAI, sehingga nantinya sumber daya yang dihasilkan dari pelatihan ini akan memberikan pelayanan yang lebih maksimal, efektif, efisien kepada masyarakat. Dari paparan benchmarking kereta apian Indonesia tersebut, maka kita dapat menarik nilai-nilai luhur yang dapat kita serap, yaitu yang pertama, dalam melakukan perubahan, hal mendasar yang harus dirubah adalah perubahan mindset atau perubahan pola pikir. Dari mindset product oriented, kita berubah menjadi ke mindset customer oriented. Karyawan diharapkan bukan hanya sekedar bekerja, tetapi bekerjalah dengan ikhlas dari hati, dengan mengedepankan atau mengutamakan pelayanan. Yang kedua, jadilah seorang pemimpin transformasional yang dapat memerankan dan menempatkan diri sebagai leader yang mampu membangun arahan dan komunikasi yang baik dengan bawahan, sehingga mencapai keberhasilan tujuan organisasi. Dan juga sekaligus menjadi seorang manajer yang mampu menunjukkan kemampuan menjalankan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, commanding, controlling. Dan yang ketiga, bahwa sebagai seorang pemimpin transformasional, kita harus bisa responsif dengan perubahan. Kita harus bisa menjadi seorang pemimpin transformasional di instansi kita masing-masing. Pemimpin yang selalu dinamis dengan berbasis layanan digitalisasi. Pemimpin yang dapat memanfaatkan nilai-nilai positif era digitalisasi untuk berinovasi demi kemajuan instansi masing-masing. Demikian paparan dari kelompok kami. Semoga kita dapat membawa perubahan pada instansi kita masing-masing. Terima kasih.